Ya, saya akan membahas, 2 partai saya yang ketika bermain di Java, ini permainan klasik ya, 1,5 jam 1,5 jam, saya bermain bersama master nasional, melawan master nasional ya. Saya tampilkan dulu ininya, apa, notasinya. Yang pertama, partai pertama adalah saya bermain bersama, NM Gravita ya. Nah ini dari Surabaya, orang Surabaya, saya, akhirnya kenalan master nasional Gravita dari Surabaya, draw ya. Saya ada 2 ini ya, pertama ini dan nanti yang sama ini, MN, Steven ya, Steven Tan ya, master nasional juga, tapi anak kecil tapi jago sekali mainnya sama. Oke, ya ini sama Gravita. Saya pegang hitam, Gravita bermain English. Oke, ya C3, C5, C4, C5 sorry, ya G3, G6, ya notasinya bisa dilihat di kanan sebenarnya. Ya terus kuda, pengembangan pengembangan perwira ya, ya ini basic opening, basic permainan catur pertama kan pengembangan buah, ya pengaman raja, habis pengembangan buah, pengamanan raja, ya habis itu menyerang, ya. Sebenarnya menguasai petak pusat ya di sini, kita belum ada peperangan. Tapi sudah ada diagonal diagonal sini dan diagonal sini, yang artinya juga berperang di petak pusat sama. Kalau ini kuda dibuka kan sama-sama di pusat ya. Oke, ya ini mengancam pengembangan buah lagi, pengembangan buah keempat. Oke, ya ini ancam-ancam balik, makan, pukul-pukul. Nah ini gajah gajah terang atau gajah ini sebenarnya, gajah itu bagus ya di sini diagonal ini Sisilia kan begini ya, sama di sini ya, di sini atau di sini gajah itu bagus sekali ya di sini atau di sini. Kenapa sih alasannya? Ini saya juga dapat dari Magnus Carlsen ya, Magnus Carlsen itu sering banget gajahnya numpang di sini ibaratnya ya, ditutupin pion di sini, kalau nanti pionnya buka mungkin gajah hitam yang di sini, dengan catatan ini nggak dibuka ya. Kenapa sih, gajah bagus banget di sini? Karena ini efektif banget ya, karena kalau di sini dia menyerang sayap sayap kiri dan sayap kanan atau sayap menteri dan sayap raja ya, dua-duanya dapat ya. Ini sebaliknya kalau ini di diagonal sini ya, ini bisa menyerang sini dan menyerang sini, 2 dapat ya, ini juga. Jadi saudara yang Anda yang ini, kalau bingung taruh gajah di mana nih gitu, kalau kuda kan biasanya di sini memang ya, di sini, bisa di sini gitu ya, bisa juga di sini gitu ya. Nah gajah itu bagus sekali di sini ya, ini kita belajar dari juara dunia Magnus Carlsen salah satunya. Teknik ya, posisi ya, kan kalau menang itu ada menang materi, menang checkmate gitu ya, sama satu lagi menang posisi gitu ya. Jadi ya posisi penting. Oke, saya hitam ya. Nah, di sini sebenarnya posisinya menangan hitam ya, kalau dari garis barnya aja Stockfish menunjukkan hitam yang lebih menang ya. Oke, diancam. Oke, sampai sini masih menang hitam juga, masih. Lihat ya, barnya kelihatan. Cek. Ya ini manuver kuda, ya manuver gajah. Oke. Nah, di sini hanya ketika di sini ya, saya ada blunder mungkin, bukan blunder, bukan mungkin, beneran blunder di sini. Nah, langsung tuh bar saya turun ya. Ini kan saya masih menang nih ya. Harusnya, Stockfish menyatakan ke G4 ya. Akhirnya saya mundur, nah, barnya ini ya, nah turun. Tapi dengan dia jalan H4 juga bar dia turun gitu ya. Harusnya dia langsung menteri ke sini ya untuk dapetin pion. Nah, dia langsung ini, buang tempo namanya ya. Oke, nah ini sama nih barnya. Oke, dan dia makan, dia pukul. Nah, saya ke sini menteri. Ya, dia serang menteri saya. Nah, turun lagi tuh barnya kelihatan ya, turun lagi. Itu langkah blunder tadi ya. Oke. Nah, ini langkah langkah saya sangat mengerikan karena cek di sini ya nanti ya, cek di sini. Ke benteng benteng ke sini ya. Kuda nggak terselamatkan, nah, kalau ke sini pun bisa cek di sini ya. Jadi ini langkah sangat, makanya harus benteng itu diadu langsung ya sama dia. Ini langkah yang sangat bagus dia. Tapi, ini tuh langsung sebenarnya bar saya hitam tinggi tuh, itu harusnya menang saya makan ya. Nah, harusnya langkah ini ya. Cuma saya terburu-buru dengan langsung cek, saya pikir, lawan master nasional draw juga bagus gitu ya. Nah, meskipun begini ini pun masih bisa sebenarnya ke sini dan masih menang, tapi saya keburu-buru, udahlah saya mau dapetin draw aja. Ya di sini mental berbicara ya, karena biasanya kita kalau lawan yang bergelar ya kita maunya yang ini aja, menangin aja. Masuk aja nggak apa-apa?
kita maunya ya apa, drawin aja gitu. Nah itu ini ya mental berbicara di sini ya. Jadi kalau saudara lihat ininya, partai saya, lihat ya dari awal nih. Ah, ya terus Inggris ya. Ya, ya ini partainya. Ya akhirnya draw ya. Kenapa bisa menang saya bilang tadi misalnya contoh ya, bahkan sampai sini pun masih bisa menang ya. Ini kita pakai stock fits dua-duanya ya misalnya. Begini ya, nah begini ini langkahnya ke sini nih. Nah ini masih bisa menang. Ini stock fits menyarankan ya ada ini atau ya ini ya, angka terkuatnya ini ya. Coba kita kita coba ya sama-sama stock fits. Sama-sama stock fits kan sama-sama imbang nih, sama-sama engine kan. Nah lihat tuh langkah-langkah yang disarankan saya ikutin aja nih. Tuh, dia ke sini, dia pukul, cek, cek, paksa. Langkah paksaan. Wah, kok dikasih kudanya? Nah, lihat sampai akhir ya, menterinya akan hilang. Nah, ini nggak ada yang jaga menterinya. Ya, hilang. Nah, harusnya menang ya, hitam. Itu sama-sama langkah engine tuh. Jadi sangat-sangat kuat ya. Hitam harusnya menang. Nah, di sini bahkan saya harusnya menang, tapi ya di sini bicara lagi mental di lapangan dan seterusnya. Nah, ini 1,5 jam kalau nggak salah saya juga main, waktunya saya juga kepake udah sudah banyak. Jadi saya juga mungkin di sini sekitar mungkin tinggal 10 atau 15 menit, jadi nggak mungkin mikir lama lagi, ya. Oke, kita masuk ke permainan kedua ya. Nah, ini tadi bersama Master Nasional Gravita ya. Ini masuk ke kedua bersama Master Nasional Stephen Tan ya. Sama. Wah, ini terberat, lawan terberat saya mungkin kalau di Java ya. Anak kecil tapi mainnya cepet banget dan ternyata kalau pas saya cek ini langkah-langkahnya engine, maksudnya langkah-langkahnya tepat gitu ya. Sama saya juga tepat karena kita main satu jam, 1,5 jam, 1 jam saya lupa ya. Satu jam ya, 1 jam. Ya 1 jam plus tambahan 30 detik. Ya ini sama-sama langkah-langkahnya tepat jadi cuman saya ada blunder opening ya pertama. Di sini saya coba-coba sebenarnya saya pukul. Nah terus ya ini kan sebenarnya nggak boleh dipukul ya tadi ya. Ya ini sebenarnya yang nggak boleh dipukul ya. Misalnya bisa gajah E7 dan lain-lain lah. Misalnya saya pukul, saya pikir nah dia nggak akan dapat lagi harusnya. Nggak tahu dia ada langkah yang bisa didapat lagi pionnya. Nah di sini saya hitam ya. Sekali lagi saya hitam. Di sini saya diserang habis-habisan sebenarnya. Karena langkah blunder pertama itu. Ya makanya opening itu nggak boleh ini ya, harus textbook gitu ya, jangan coba-coba. Kalau bisa jadi textbook, benar-benar textbook. Ya tapi, sekali lagi meskipun apa, opening blunder bukan maksudnya berarti, memang opening itu perlu ya textbook gitu, tapi bukan berarti langsung kalah gitu. Kita masih bisa usaha ya, coba di middle game cari-cari ide. Ya lihat langkah-langkahnya. Ini sebenarnya kalau dianalisa apa, secara mendalam sangat-sangat ini langkah-langkahnya, ngeri sekali, cuman coba lihat dulu secara ini ya. Ya ini akhirnya, saya tanya ke dia kan, ini sengaja sengaja jalan B4 ini kan tahu nih benteng akan hilang nih. Waktu itu saya tanya pas selesai sama dia, "Itu sengaja atau apa nggak lihat?" Kata dia sengaja gitu ya. Dia sengaja karena apa, karena ya dia pikir pion ini pasti akan promosi gitu. Oh oke. Nah dia pikir pion akan promosi ya. Nah itu kan gajah ditukar benteng tadi. Nah dia dia menyangka ini pasti promosi jadi dia sengaja. Oke. Ini lihat, saya dikejar terus sampai benteng saya cuman langkah benteng doang dari tadi tuh. Berapa kali langkah benteng. Nah, di sini saya mikir ya, di sini ada langkah yang mungkin ya sama dia juga katanya udah hitung sih. Nah, di sini, kombi ya, cek. Nah, saya ke sini cek. Nah, ini langkah stockfish banget nih, kalau dilihat kan langkah-langkahnya tuh, ada ininya, ada panah-panahnya. Stockfish menyarankan begitu ya sama. Nah, terus tuh cek, tuh pukul, tuh sama semua tuh langkahnya. Tuh, percis kan, pukul. Nah, itu udah beda ya, itu kuda, cek, nah pukul. Jadi, tapi kan ditukar bentengnya. Akhirnya ini berujung ngedraw. Ini memang udah draw, dia cuma menang pion satu ya. Dari awal menang pion satu ya pasti draw harusnya kalau udah sampai ini pun. Tapi tetap aja ya, maksudnya kita nggak pasti draw gitu. Tetap harus hati-hati karena
tetap bisa menang putih. Ya hitam cari draw lah kalau di sini ya. Kalau cari menang keterlaluan ya, karena udah kalah kalah pion 1. Ya akhirnya ibaratnya tinggal makan pionnya dan ya dan draw ya. Ini draw. Kelihatan ya, draw. Apa? 78 langkah. Ya, main Italia ya. Nah, sebenarnya di sini ya, kalau nah sampai sini nih masih ada yang main ini Italian ini. Eh, harusnya tapi bukan mundur gajahnya tapi pukul ya. Tapi dan ini 75% masih menang ya hitam di sini. Kasih dipukul. Terus dia kali ke sini ya. Tapi ini masih ada yang mainin ya. Langkah Italia ini masih ada yang mainin tuh. Rokade. Ini pernah dimainkan. Tuh ada catatan historisnya. Tapi ya ini tenang hitam gitu. Tuh masih banyak lagi di sini. Ya. Jadi pernah dimainkan, bukan nggak pernah dimainkan. Cuman ya blunder di keberapa tadi? Ketujuh ya. Langkah ketujuh ya. Harusnya itu. Oke. Nah ini ya ya itu. Tapi kalau bermain klasik, blitz itu sangat beda ya. Eh, temennya biasanya gini memang. Kalau apa ya? Jago balet, bullet atau ini jago bullet biasanya jago blitz gitu ya. Kalau jago rapid, jago klasik atau pasti jago rapid gitu ya. Ini yang lama-lama gitu, pemain lama ya. Kalau saya sendiri sebenarnya pemain klasik sih jatuhnya. Tapi lagi belajar juga blitz. Lagi coba-coba belajar blitz dan inilah ya. Kemarin juga ada sempat di turnamen saya sendiri ya. Juara 1 tuh di blitz nih. Saya di beberapa waktu lalu di turnamen ini ya kalau nggak salah. Oh bukan. Oh apa yang ini? Mana ya? Bentar. Saya kan. Oh ini ya. Nah ini. Saya sempat juara 1 juga di cepat, permainan cepat. Ini di 3+2 ya. 3+2. Saya dapat 6,5 poin ya. 8 round. Cuman kalah sekali, 1 draw. 8 round. Nah ini kalahnya sama EMN Arfan Haidar ya. Arfan Haidar sendiri dia main berapa kali nih? 1, 2, 3, 4. Ya babak 7-8-nya udah nggak main dia karena udah nggak ada harapan menang dia pikirkan. Dia kan 3,5 nih di sini. Kalaupun menang 2 kali 4,5, 5,5 udah nggak ada harapan kan. Ibaratnya kalaupun menang 4,5, 5,5, kalau menang lagi 6,5, saya juga udah 6,5 di sini. Kalau adu Solkov ya pasti kalah juga kan, saya Solkov udah tinggi banget ya 24,25. Jadi ya pasti saya juara 1 gitu ya. Nah ini dan ya tadi ya partai-partai tadi bisa dilihat ya ini Inggris dan jadi intinya sih sebenarnya apa ya terus berlatih ya kita bisa meningkat sih skillnya pasti ya jangan takut gitu untuk lawan siapapun gitu ya. Ya nggak ada yang kebal bisa salah gitu setiap orang bisa salah dan setiap orang bisa menang gitu ya nggak ada ininya ya meskipun betul tadi mental gitu ya mental tuh berbicara karena ini saya harusnya partai menang karena lawan Master Nasional saya drawin aja supaya udah aman gitu ya. Karena babak pertama waktu itu di Java saya justru partai saya partai draw, saya lawan Master Nasional, saya sengaja babak 1 itu saya sengaja push menang. Akhirnya saya kalah gitu ya. Nah, belajar dari pengalaman itu ya udahlah, justru di kebalik partai menang, ya udahlah saya bikin draw aja. Saya ada pengalaman lagi di turnamen Bogor, ketemu FIDE Master di atasnya MN ya. Jadi kan urutannya kalau dulu ada Master Prestasi kan, tapi Master Prestasi itu udah nggak ada sekarang, diganti Master Nasional ya. Master Nasional, habis itu urutannya Master FIDE ya. Nah ini FIDE udah yang internasional. Habis itu baru International Master, baru Grand Master. Grand Master nanti, tapi International Master nanti mau ke Grand Master jauh banget ya masih harus 3 norma dulu. Kalau nggak salah ada norma juga ya sebelum IM itu ada AM, ACM atau AM, saya lupa deh namanya. Pokoknya itu lumayan jenjangnya lumayan banyak. Nah saya ketemu FM tuh.
Partai saya partai menang, udah menang bener, udah menang itu banyak yang nonton. Waktu itu saya di meja ketiga kalau salah. Udah banyak, udah apa, udah pokoknya menang deh, harusnya menang. Tapi sekali lagi mental berbicara, terus juga pengalaman tentunya berbicara, dia udah tua ya dan seterusnya, dia punya pengalaman, akhirnya jadi kalah gitu. Wah, itu kan nyesek banget. Makanya saya pikir saya ini ibaratnya kalau udah partai menang gitu saya ajak salaman draw juga orang itu mau karena saya partainya udah menang gitu. Tapi saya nggak lakukan itu kan. Ya wah, saya fight gitu. Nah, tapi itu kan akan jadi pengalaman saya juga. Nanti next saya nggak apa ya, jangan sampai kalah mental dan seterusnya. Saya pernah menangin FM kok, pernah menangin apa bukan menangin, hampir menang lah, hampir menangin FM kok, atau lah ini saya bisa draw kok sama MN. Nah ini kan pengalaman-pengalaman ini yang nanti bisa buat kita maju ya, buat kita bisa terus ini berlatih gitu ya. Oke, sampai di sini saja pengalaman saya. Kiranya bisa apa ya, bermanfaat untuk kalian semua.